Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba rumah saya disita sama Bareskrim. Kemarin ada sempat mintanya 1,9 ya? Itu 1,9 dari Hong Kong. Siapa minta 1,9 M? Ya, ada lah oknum-oknum itulah. Siapa bang? Iya, level-level penyidik, itu. Penyidik. Untuk Pengadilan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, dan ya. juga Bapak Burhanuddin ya, Kepala Kejaksaan Agung. Jangan sampai karena hanya uang 230 juta yang aset yang bersangkutan ini nanti jadi harus dirampas, itu nggak adil, Pak. Saya menjual rumah dengan cara cicilan bertahap kepada seseorang. Dan cicilan itu belum lunas. Orang itu belum membayar lunas, Mbak? Belum membayar lunas. Oke. Nah, lalu saya gugat di Dewan Prestasi, saya sudah menang. Saat mau dieksekusi, tiba-tiba rumah saya disita sama Bareskrim yang katanya saya terima uang pencucian uang karena kasus pembeli rumah saya ini. Oh, jadi yang membeli rumah Mbak ini terlibat kasus lain, dan Ya. karena Mbak menerima uang cicilan itu, dianggap Mbak terlibat pencucian uang? Ya mungkin kurang lebih begitu kali anggapan dari Bareskrim ya. Padahal Mbak nggak tahu apa-apa. Enggak. Kenapa uangnya nggak dibalikin? Sudah pernah saya ajukan ke Bareskrim. Kalau memang uang itu dari situ ya saya kembalikan yang sesuai dengan cicilan yang saat tindak pidana dia. Tapi Bareskrimnya nggak mau kan. Sekarang rumah disita oleh Bareskrim. Oh, sekarang udah ke kejaksaan ya? Pengadilan. pengadilan. Iya, Rumahnya masih disita. disita. Oke, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR Komisi 9 dari Partai Amanat Nasional dari fraksi PAN di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ada Bang Martin Simanjuntak, Halo, apa kabar? Mina Aidin Wal Faidin. Maaf lahir batin, dan juga Mbak Erlina. Erlina. Iya. Oke, awalnya gimana sih? Ada jual beli rumah ini gimana cerita awal? Awalnya sih dia kan memang mau beli rumah. Memang saya kan tinggal di Sentul City. Apa pengusaha nih? Iya, di pengusaha batubara. Oke, pengusaha batubara nyicil. Iya, Iya. karena katanya kan dia mendingan nyicil aja daripada lewat-lewat bank, saya ribet gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Jadi saya bilang karena memang waktu itu rumah itu kan masih PPJB, harus perpanjang sertifikat tuh. Karena perpanjang sertifikat sama Sentul juga kan waktunya 2 tahun. Jadi saya pikir ya udahlah, saya juga punya kekurangan. Jadi nggak apa-apa dicicil 2 tahun sambil nunggu sertifikat ini jadi juga perpanjangannya. Jadi seperti itu, dan saya juga kan kenal dia sebelumnya, juga udah sempat kenal gitu. Gimana kenal? Di Sentul City juga. Oke. Jadi dia istrinya itu gerejanya kan daerah Sentul City. Oke. Nah jadi kan Sentul City itu nggak besar, jadi kita saling tahu lah pendeta dia siapa, ini siapa gitu. Jadi nggak ada kecurigaan sama sekali dia seperti apa, keluarganya seperti apa. Kalau datang juga kan mobilnya banyak gitu sama ajudan-ajudan. Saya pikir memang iya kali dia banyak uang karena dari batu bara. Dicicil tiap bulan. Terus akhirnya? Ya karena COVID waktu itu tiba-tiba dia nggak bayar-bayar tuh selama 1 tahun. Lalu saya sempat juga bilang, Pak kalau gitu itu sebenarnya rumahnya udah ditinggalin. Oh udah ditinggal, kamu Iya. masih tinggalin dia? Iya. Enak ya? Iya makanya saya Dia nggak bayar kontrakan gitu kan? jadi kesalahannya memang di situ sih ya. Nah jadi dia udah tinggalin. Jadi saya bilang, Pak kan Bapak nggak nyicil-nyicil, kalau kayak gitu Bapak keluar dulu aja, saya butuh rumah, saya bilang, saya bikin surat lah. Akhirnya dia bilang ya udah deh ketemu. Waktu itu diajakin ketemuan. Ya. Ketemuan lah sama suami saya, sama ibu saya, sama ada temen saya bawa sebagai saksi kan. Lalu dia di situ katanya ya udah gini aja Mbak, ngomong sama ibu saya, Bu, uangnya saya cicil 50 juta katanya. Lalu nanti setelah akhir Desember itu kan nanti kan bandara itu udah dibuka nih, kurang lebih katanya waktu itu kan karena COVID. Nanti saya lunasin di situ kata dia. Ya udahlah, saya pikir saya juga udah perlu banget gitu kan. Ya udahlah gitu. Jadi nah dia cicil situ. Nah itu di situ mungkin uang itu ya. Iya. Dia cicil bener 50 gitu. Walaupun kadang suka telat-telat gitu, tapi cicil. Lalu pas mau Desember saya tanya, Pak kok nggak ada pelunasan? Oktober itu dia terakhir bayar. Kok nggak ada pelunasan, nggak dibayar-bayar? Saya WA juga gitu. Ini gimana sih rumah saya pakai begini gitu. Nah, karena nggak ada itikat baik, saya rasa ya saya gugat di situ. Dan saya gugat ke pengadilan dan menang Wan Prestasi. Udah menang Wan Prestasi kan mau eksekusi ya, Iya. karena udah menang. Udah unmanning itu, unmanning. Oh, eksekusi berarti dikosongin rumah gitu? Iya, saya kan unmanning dari pengadilan. Tau-taunya dia datang perlawanan. Jadi apa Verset gitu ya. Verset. Iya Verset, kan, Verset. ya karena dia nggak pernah datang waktu pengadilan pertama itu. Jadi kan diputusan Verstek terus dia Verset tuh. Dan jadi kan pengadilan lagi kan, dimenangin lagi saya. Nah itulah di situ pas eksekusi lagi, totonya udah ada Bareskrim itu. Saya pas lewat, loh kok ada Bareskrim? Nah itu sih.
Jadi ya dari situ Jadi dia bermasalah hukum dengan orang lain nih. Dengan orang lain. Dia bermasalah hukum dengan urusan bisnis kali ya. Iya. Iya. Dan dinyatakan dia Ya sekarang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Oke, kasusnya pas setelah Covid itu tuh. Kasusnya dimulai dari Mei 2021. Sedangkan dia beli rumah Mbak dari 2019. Oh, artinya kan beli rumah Mbak Iya. sebelum kasus itu dong. Iya, betul. sebelum. Kenapa dinyatakan itu Iya, itu terlibat berterhubung dengan kasus itu? Nah, masalahnya Mas Uya, di bulan Mei itu menurut penyidik ada aliran uang yang dipakai untuk mencicil rumah. Itu kalau kita hitung-hitung sih paling nggak banyak Mas Uya, cuma 230. Iya. Nah, sedangkan rumah ini kan harganya lumayan mahal. Berapa sih? 7 miliar. 7 miliar. 7 miliar ya. Transaksi jual belinya. Jadi hanya karena ada dugaan cicilan 230 dianggap katanya sudah tercemar. Karena sudah tercemar katanya harus disita. Saya bilang itu cara berpikir dari mana? Itu cara berpikir kalau kamu bikin negara sendiri, saya bilang nggak begitu. Kalau yang namanya yang dimaksud dengan tagihan tersangka itu uangnya. Di Barreskrim di unit apa sih? Di Tipitexus. Dirti. Di bawah kepemimpinannya Jenderal Wisnu dulu ini kasus. Yang udah jadi apa? Kapolda Sumatera Utara. Sekarang ini. Ya. Oke, terus? Ya, akhirnya sempat kita ajukan keberatan bahwa ini rumah masih atas nama kami, belum terjadi peralihan. Itu ada beberapa kali kita buat sanggahan, cuma nggak digubris. Sampai akhirnya kita datang, kita bilang, udahlah ini kan permasalahan uang. Ya udah nih uangnya aja sita. Mereka nggak mau Mas. Nah waktu itu memang sempat perapit, tapi bukan dari firma kami. Nah itu memang salah kompetensi relatif. Iya. Dia ngajuin perapitnya di Cibinong. Nah, harusnya kan kalau ngelawan Barreskrim itu perapitnya di Jakarta Selatan. Iya. Nah itu ketika kalah, kepolisian tuh selalu bilang, kan udah kalah di perapit. Iya, kalah di perapit itu bukan karena substansinya, saya bilang. Iya. Andai kata kemarin diajukannya di Jakarta Selatan oleh rekan yang lain, mungkin beda cerita, saya bilang. Iya, tapi udah Bang, udah selesai. Kita nggak mau lah, intinya lanjut aja ke pengadilan katanya. Atau enggak, kemarin ada sempat mintanya 1,9 ya? Itu 1,9 dari Hong Kong. Siapa minta 1,9 M? Ya, adalah oknum-oknum itulah. Siapa Bang? Waktu Oknumnya apa? Levelnya apa? Penyidik? iya level-level penyidik, itu penyidik. Dia mintanya 1,9. Saya bilang Dari mana angkanya? ya karena cicilannya udah masuk 1,9. Oh jadi sedangkan total yang dianggap tercemar itu cuma 200 sekian Iya. itu dari yang bulan Mei itu Sudah kan? bisa dibuktikan hanya 230. Jadi yang dari 2019 itu dihitung juga? Iya, Dia katanya mau nyita semuanya. Saya bilang ya gimana mau nyita semua? Orang belum terjadi tindak pidana. Kan dugaan terjadi tindak pidana itu dari bulan Mei. Maka harus dibatasi dong. Aliran uang itu yang diduga Benar, Mei. logik banget, logik. Iya. Nah, sekarang IP ini di mana? Ada lagi di sidang di Pengadilan Negeri Cibinong. IP ini jadi terdakwa di kasus Iya. yang tadi ya, Iya. sama orang lain ya. IP ini nggak ngasih komentar apa-apa? Nggak ada Nggak sih. ada. Dia jual rumah, kredit, cicilan bertahap, nggak dilunasin. Malah rumahnya tiba-tiba disita oleh Barreskrim. Karena Mbak dituduh terima uang hasil pencucian uang. Iya. Jadi bahaya juga ya. Misalnya kita jual barang nih ke orang. Iya. Orang itu ternyata terlibat TPPU. Iya. Uangnya dari mana gitu ya. Terus beli barang ke kita yang kita nggak tahu. Terus kita juga tertuduh penerima aliran pencucian uang juga gitu. Dan bisa disita objeknya. Padahal belum terjadi peralihan levering. Nah makanya kalau menggunakan cara berpikir seperti itu, orang beli rokok di Indomaret, nanti Indomaret bisa disita. Orang beli minyak ke supermarket, supermarket bisa disita. Berarti saudara siapa tadi yang beli rumah? IP. Saudara IP ini juga berarti kalau dia kan pasti pernah beli nasi, Iya. pernah beli seafood, Iya. pernah beli es teh manis, itu harusnya es teh manis disita juga dong sama Barreskrim harusnya. Makanya begini Mas Uya, itulah kita gunanya kalau sebagai penegak hukum itu menafsirkan hukum jangan Pakai kacamata salah-salah. kuda juga kan? Iya, karena ini kan semua berangkat dari pasal 39 KUHP. Apa sih yang bisa disita Iya, iya. terkait tindak pidana, barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, barang dari hasil kejahatan atau tagihan dari tersangka. Nah, yang disebut dengan tagihan tersangka itu jangan ditafsir pakai kacamata kuda. Kalau dalam konteks pencucian uang, kita lihat dulu, ini apa urusannya, uang atau barang? Hasilnya atau uangnya? Ya, kalau kita berbicara dalam konteks kasusnya Erlina, ini kan ada transaksi rumah dan tanah. Nah, kalau rumah dan tanah itu
Yang main itu hukum adat, Mas Uya. Itu yang diabsorpsi sama Undang-Undang Pokok Agraria. Tunai dan terang. Kalau belum dibayar lunas, belum terang, belum ada peralihan atas barang dan tanah itu gitu. Iya, masih nyicil. Masih nyicil. Jadi Lagi belum Mbak Erlina sama si Mbak IP itu kan nggak ada hubungan suami istri, keluarga nggak ada kan? iya. nggak ada keluarga. Jadi masih sebatas uang itu. Nah, sehingga kalau disebut dengan tagihan tersangka dalam konteks jual beli rumah, ya uang yang disita itu sependapat dengan pendapatnya Bu Yenti Genarsi. Makanya tadi saya tanya, uangnya tinggal balikin aja, susah amat sih gitu, kan bener nggak sih? Cuma masalahnya begini Mas Uya, ini juga mungkin nanti bisa jadi pedoman juga untuk pemerintahan Bapak Prabowo ya. Karena begini saya lihat, kadang-kadang oknum-oknum penyidik ini selalu berpikir begini, kalau bisa repot ngapain mesti gampang. Begitu loh. Padahal ada cara yang gampang. Itu emang budaya yang ada di masyarakat kita sih, Mas. Kalau bisa repot, Iya. lu berani berapa supaya gampang? Ini banyak terjadi Mas Uya. Nah, cuman kan akhirnya yang menderita itu rakyat. Nah, ini harus lebih peka nanti Bapak pemerintahan Prabowo ini supaya yang model-model seperti ini ditindak. Jangan dibiarkan gitu loh. Karena begini Mas Uya. Menurut peraturan pemerintah terkait perawatan terhadap barang sitaan, yang menyita barang sitaan itu harus merawat. Sekarang yang jadi soal rumah yang disita ini nggak dirawat. Buset dah, itu rumputnya tinggi banget. Dan akhirnya Erlina ini jadi tinggal di rumah orang tuanya. Bayangin, jadi orang nggak bisa tinggal di rumahnya gara-gara disita. Yang harusnya, tadi kalau misalkan memang ada aliran uang misalkan 230 juta, kita udah tawarkan. Udah ambil aja nih 230 jutanya, kita nggak peduli mau ini hasil TPP atau bukan. Yang penting jangan diusik rumahnya. Karena rumahnya ini belum terjadi peralihan. Dan Erlina ini semenjak 2021 saudara IPD tidak bayar lagi angsurannya, itu sudah mengajukan gugatan wan prestasi dan menang 2 putusan. Ya, jadi waktu dia tidak melanjutkan pembayaran cicilan Iya, saya bertahap tadi, udah wan prestasi menang 2 kali nih. Iya. Nah masalahnya begini Mas Uya, memang Undang-Undang 2010 terkait TPPU ini kan alternatif kepada seluruh kejahatan ya, karena itu diatur seluruh tindak pidana terkait penipuan, penggelapan, korupsi. Iya, kayak contohnya Harvey Muiz lah. Ya, Harvey Muiz ini teroris, kan narkoba. akhirnya Sandra Dewi harta-hartanya juga diusik gitu ya. Bagaimana sih kasus Iya. yang ini kan? Iya. Ya karena dia suami istri ya, ada aliran dana. Tapi kan kalau ini kan Enggak, bukan. nggak ada Siapa? hubungan. Iya. Gimana tuh Bang? Jadi gini, kalau TPPU itu kan sebenarnya ketika ada seseorang menerima aliran uang, nah menurut undang-undang ini saya mesti tanya, ketika misalnya gini, kita baru ketemu nih Mas, Mas Uya tiba-tiba kasih saya uang 200 juta. Nah menurut prinsip dari undang-undang TPU, saya mesti nanya, ini sumber keuangan dari mana? Iya. Nah, itu wajib. Kalau enggak, saya terima, terus uang itu saya gunakan untuk foya-foya, maka saya bisa terjerat TPU pasif. Cuma kalau dalam konteks perkaranya Erlina, dia ini ada kausa yang halal, ada etiket baik. Karena apa? Dia penerima uang dari saudara IP itu karena ada transaksi jual beli yang jauh sudah terjadi sebelum ada kejadian dugaan tindak pidana di tahun 2001. Oke. Jadi kausanya halal, nggak bisa dipersalahkan sebagai seseorang yang menikmati dari uang hasil kejahatan. Orang ini untuk menerima transaksi jual beli rumah kok. Oke, apa yang akan dilakukan Bang dari kuasa hukum? Jadi Selanjutnya. kita sudah bersurat kemana-mana Mas Uya. Saya sudah bersurat ke Komnas HAM. Komnas HAM mendukung kita. Dibilang ya benar ini pelanggaran hak asasi manusia terhadap kepemilikan kebendaan. Cuman memang masih malu-malu kucing untuk kasih rekomendasi ke pengadilan. Saya juga udah bersurat ke kejaksaan, udah nggak bisa dihitung lah surat saya ke mereka. Bahkan saya ulang ke Kejaksaan Agung, ke Jaks Agung Muda Tindak Pidana Umum, lalu ke Kejaksaan Negeri Cibinong, lalu saya juga sudah bersurat ke Kompolnas, saya sudah juga bersurat ke Pengadilan Negeri Cibinong, pengadilan yang sama yang mengeluarkan putusan memenangkan Erlina dari kasus yang perdata tadi. Iya, iya. Ini surat nomor 14 MLS SP2 2025 12 Februari. Intinya di surat ini saya minta bahwa harus dilindungi hak asasi manusia terkait kebendaannya Erlina sebagai pihak ketiga beritikat baik. Kenapa harus dilindungi? Karena ada 2 putusan yang menguatkan bahwa rumah itu milik Erlina. Nah, kalau memang ada dugaan aliran uang, ya sudah, nanti kita kasih aja uang itu. Terserah nanti majelis hakim seperti apa dalam amarnya, intinya jangan diganggu rumah ini. Karena nggak adil kalau ternyata nanti ada putusan yang isinya merampas rumah yang ternyata
rumah itu dirampas hanya karena perkara uang 230 juta, Mas. Iya, iya, iya. Kan nggak adil kan? Iya. Nah, ini nanti sudah jadi apa namanya perhatian kita, dan kami juga sampaikan ke jaksa. Nah, cuman sebagai bentuk edukasi kepada publik supaya bisa lebih hati-hati ke depan, Mas, ya. Karena Iya, iya, benar. ya apa yang menimpa Erlina bisa menimpa yang lain. Siapa saja ya. Dan supaya ke depan penyidik lebih berhati-hati lah. Ini karena ini masalah rumah ya, masalah tempat tinggal. Ini kebutuhan pokok loh. Iya, iya. Jadi kita jangan gampang-gampang lah menyita barang orang. Iya. Kalau ada alternatif lain yang bisa digunakan dalam penegakan hukum, kenapa sih mesti keras-keras begini? Kenapa sih mesti mempersulit orang gitu loh? Kenapa? Kalau bisa yang gampang, uangnya aja sita. Kenapa mesti rumah orang disita? Karena itu juga nggak bisa ngerawat juga kok, terbukti tuh. Sekarang rumputnya panjang-panjang. Oke, kalau sekarang Mas dan Mbak Erlina disuruh buat surat terbuka, sama siapa aja surat terbuka nih? Iya, untuk Pak Kapolri, supaya ke depan terkait kasus TPPU agar lebih berhati-hati. Karena begini, apalagi kalau objek yang disita itu merupakan bukan objek dari si pelaku tindak pidana ya, dalam hal ini pihak ketiga beretikat baik. Karena dasar hukum atas kebendaan dan perlindungan kebendaan ini masih sangat minim, Mas Uya. Sangat minim. Dan buku yang membahas ini juga hanya baru beberapa orang yang buat. Nah, ini juga harus lebih diperhatikan. Jadi kalau ada alternatif terkait penyitaan, kedepankanlah kepentingan dari pihak ketiga yang beretikat baik. Lain hal kalau kasus ini tindak pidana korupsi ya. Ini bukan tindak pidana korupsi loh, bukan kerugian negara. Ini hanya kerugian individu yang kebetulan adalah kepentingan asing yang punya urusan sama warga negara Indonesia. Nah, kalaupun memang ada dugaan uang yang mengalir, jangan barangnya yang disita, apalagi barang itu tanah dan bangunan gitu loh. Nah, terus mungkin ke depan dari pembuat undang-undang nih, bagaimana caranya membuat perlindungan terhadap pihak ketiga beretikat baik yang mungkin saja ada tersandung kasus hukum yang tidak dikehendaki. Karena kalau berdasarkan undang-undang TPPU tadi, kan ada prinsip bagaimana dia mengetahui terhadap aliran uang. Itu sudah diterapkan oleh Erlina. Karena uang itu mengalir karena ada transaksi terkait jual beli rumah. Jadi ya dua sebenarnya, Mas, supaya jangan kejadian lagi ke depan. Khusus Pak Kapolri memberikan semacam kayak perintah lah kepada jajarannya yang reskrim khususnya tindak pidana khusus agar lebih hati-hati ketika menyita barang ataupun tanah dan bangunan pemilik pihak ketiga beretiket baik yang mungkin ada aliran keuangan. Lalu tadi pembuat undang-undang agar bisa memberikan suatu produk undang-undang yang bisa melindungi dan memberikan kepastian. Dan yang berikutnya yang gak kalah penting adalah kepentingan Erlina sendiri. Saya berharap nanti Pengadilan Negeri Cibinong bisa berani membuat putusan yang tidak merugikan orang yang tidak sangkut pautnya dengan perkara yang disidangkan di dalam perkara nomor sebentar ya. Yang mana terdakwanya IP ini 638 Pitsus 2024 CBI TPPU sama 639 Pitsus 2024 PNCBI TPPU. Dan saya juga sih berharap Kejaksaan Agung ya, Mas Uya, karena ini kan yang hadir sidang Kejaksaan Agung. Ya, mereka dalam tuntutannya yang realistis lah. Jangan sampai nanti ternyata dalam tuntutannya ada permintaan merampas, ya kan, untuk diberikan kepada korban gitu kan. Wah, kalau sampai ada itu, Mas, ini rame nanti. Serius, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan pasti suara lebih kencang lagi. Jadi ya, kita boleh menegakkan hukum, tapi kepentingan warga negara kita harus kita perhatikan juga ini. Jangan sampai nanti karena kita mau menghibur seseorang yang di luar negeri sana, justru warga negara kita yang kehilangan rumah kan. Apa sih kasusnya ini si IP ini terkait kasus dengan asing gitu? Jadi dia itu diduga menipu perusahaan asing dalam transaksi batu bara. Tapi menurut versinya IP dan pengacara nggak begitu. Menurut mereka ya. Tapi kan tentu setiap orang punya versi masing-masing. Nah, sehingga yang merasa ditipu ini melakukan suatu proses hukum. Proses hukumnya apa? Melaporkan dugaan tindak pidana tadi. Oh, akhirnya dia terkait tadi ya. Pemalsuan surat, terus penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini tindak pidana pencucian uang nih, Mas Uya. Dalam suatu laporan tindak pidana itu bisa digabung. Nah, kalau digabung sama tindak pidana umum terkait penipuan dan penggelapan dan juga tadi pemalsuan surat tadi,
itu dia memiliki kekuatan yang lebih kuat gitu loh untuk menyita terhadap aset-aset ataupun aliran uang yang diduga hasil dari tindak pidana tersebut. Nah, cuman emang barang-barang begini, Mas, mainan-mainan begini, ini nggak semua orang dikasih. Kalau yang VIP aja lah yang bisa, atau nggak yang ngerti lah, gitu loh. Jadi ya dalam hal ini ya mungkin diberikan privilege lah, karena ruginya memang lumayan besar, sekitar puluhan miliar lah si perusahaan asing ini. Ya, jadi saya buat surat terbuka untuk Pengadilan Negeri Cibinong, lalu Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, dan juga Bapak ST Burhanuddin ya, Kepala Kejaksaan Agung, agar ke depan memperhatikan terkait aset yang sedang saat ini disita terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Cibinong. Erlina ini pemilik aset berdasarkan 2 putusan perdata. Sampai saat ini masih beliau yang memiliki aset tersebut. Jangan sampai karena hanya uang 230 juta yang sebenarnya juga sudah siap untuk dikembalikan, ya, aset yang bersangkutan ini nanti jadi harus dirampas atau diberikan kepada negara atau korban. Itu nggak adil, Pak. Jadi saya menghimbau dan meminta agar diperhatikanlah hak asasi terkait kebendaan Erlina terhadap rumah yang ada di situ Patenggang. Dan ke depan saya juga berharap kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit, agar lebih bisa memberikan arahan kepada para penyidik, agar ke depan kalau memang ada pihak-pihak ketiga beretikat baik yang sedang bermasalah hukum, ya, yang memang bukan mereka lah pelakunya, tapi mungkin ada aliran-aliran uang terkait kebendaan yang akhirnya menjadi objek sitaan, ini harus diperhatikan, Pak. Karena kenapa? Hak atas tanah dan bangunan, hak atas kebendaan itu melekat kepada hak asasi manusia. Jangan hanya karena kita ingin menegakkan proses penegakan hukum, lalu kita seperti menggampangkan bahwa semuanya bisa disita, Pak. Kalau begitu caranya nanti banyak orang yang akan tidak punya rumah ataupun terpaksa tinggal di rumah orang tuanya sama seperti Ibu Erlina ini. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap ke depan kita semua bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi ibaratnya kalau di judul film ini apa nih, Pak? Judulnya ya, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba aset saya disita Bareskrim. Rumah berarti ya? Rumah, iya, rumah saya. Okay. Ini dapat atensi dan perhatian setelah podcast ini tayang. Ya, dan kita percayalah bahwa ini kan udah sampai ke Kejaksaan Agung berarti ya? Sudah di Pengadilan Negeri Cibinong. Udah di Cibinong, artinya di polisi udah tidak bisa berubah lagi ya? Nggak bisa. Ya, cuman nanti mungkin tadi Pak Kapolri selanjutnya bisa jadi pembelajaran untuk mengevaluasi ke depannya penyidik-penyidiknya untuk dalam hal kasus yang seperti ini. Berarti sekarang PR-nya tinggal di Kejaksaan Agung dalam pemberian tuntutan dan juga vonis dari Pengadilan Negeri Cibinong. Artinya bolanya tinggal di situ ya. Dan kita percaya pasti Kejaksaan Agung juga pasti bisa profesional melihat kasus ini. Ya, dan juga nanti hakim-hakimnya juga bisa sangat objektif. Ya, tidak dalam arti kata menyenangkan pihak asing, ya, dengan mengorbankan masyarakat orang Indonesia itu sendiri. Kita percaya itulah ya. Oke, terima kasih banyak. Apalagi kalau udah di podcastin di sini. Oh iya, siap. Dan ini pasti akan saya kirim ke Jaksa Agung, ke Polri, semua saya kirim semua. Siap. Ya, terima kasih banyak. Ya, kita kawal terus kasus ini. Semoga keadilan di negeri kita makin makin bisa dipercaya dan keadilan berpihak pada masyarakat. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.